menciptakan bencana ini untuk dilihat, bukan menjadi tempat wisata. Tetapi bencana ini adalah hal atau sesuatu yang harus dipecahkan bersama. Ini kami sekali lagi menghimbau kepada masyarakat, dan kami pun himbau kepada unsur Polres dan Kodim Cianjur untuk tidak segan-segan bertindak secara tegas tetapi tetap humanis untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat atau kelompok-kelompok masyarakat ini supaya lebih paham. Selamat siang, halo teman-teman semuanya. Iya. Selamat siang. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Sehat-sehat semua kan? Baik. Pada kesempatan kali ini, Abi ingin mengajak teman-teman semuanya nih untuk membahas sebuah pembahasan yang cukup menarik, yaitu pembahasan tentang kasus perilaku prososial. Nah, pada kesempatan kali ini, Abi tidak sendirian nih, karena ditemani bareng teman-teman Abi nih, yang pastinya keren-keren loh. Sebelum kita ke pembahasan, kita mau kenalan dulu dong dengan kalian. Halo semuanya. Kenalin, nama aku Anes Pangabean. Kalian bisa manggil aku Agnes. Salam kenal ya. Halo teman-teman, nama aku Adinten Felicia Sianturi. Kalian bisa panggil aku Felicia. Salam kenal. Perkenalkan, nama saya Andre William. Kalian bisa memanggil saya Andre. Nah, itu tadi perkenalan kami ya teman-teman. Kalau mau lanjut nih, boleh stalking di kami ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Aku mau nanya nih, menurut teman-teman perilaku prososial itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Kalau menurut aku tuh, perilaku sosial itu merupakan bentuk perilaku seseorang yang bertujuan untuk membantu orang lain tanpa mendapatkan keuntungan secara langsung. Nah, gitu Kak, pendapat aku. Kalau menurut aku sih Kak, yang aku tahu ya, perilaku prososial itu adalah sebuah tindakan yang bertujuan untuk membantu orang lain tanpa adanya motivasi atau dorongan apapun. Jadi, yang motivasinya jika tindakan tersebut bertujuan untuk menolong, maka disebut perilaku prososial. Gitu Kak. Nah, Intan, tahu nggak sih apa-apa aja aspek prososial itu? Tahu dong Kak. Nah, aspek sosial itu yang pertama itu ada altruistic prosocial behavior. Nah, aspek ini tuh memotivasi membantu orang lain, terutama yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan dan kesejahteraan orang lain. Nah, selanjutnya itu ada aspek complaint prosocial behavior. Nah, aspek ini tuh membantu orang lain karena diminta pertolongan. Nah, selanjutnya itu ada emotional prosocial behavior. Aspek ini membantu orang lain karena disebabkan perasaan emosional. Selanjutnya itu emotional prosocial behavior. Aspek ini tuh membantu orang lain karena disebabkan perasaan emosi berdasarkan situasi yang terjadi. Nah, selanjutnya itu ada public prosocial behavior. Nah, aspek ini perilaku menolong orang lain dilakukan di depan orang gitu. Bertujuannya untuk memperoleh pengakuan atau rasa hormat dari orang lain gitu Kak. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu yang aku tahu nih ya Kak, aspeknya itu ada anonymous and prosocial behavior. Nah, aspek ini menolong orang yang dilakukan tanpa pengetahuan orang yang ditolong gitu. Nah, itu yang aku tahu sih Kak, aspeknya. Oh, ternyata banyak juga ya aspek-aspeknya. Kalau menurut Anas nih, ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku prososial?
Ada nih Kak, yang pertama itu faktor yang mempengaruhi tindakannya, ada situasi, penolong, dan orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, aku jelasin satu-satu ya teman-teman. Tadi yang pertama ada situasi. Situasi ini dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, kehadiran orang lain. Nah, pada dasarnya, kehadiran orang lain itu yang berjumlah banyak pasti menyebabkan tindakan menolong saat terjadi situasi darurat. Namun faktanya itu menunjukkan sebaliknya. Hal ini disebabkan dua faktor. Yang pertama, faktor penyebaran rasa tanggung jawab yang menjadikan seseorang itu tidak merasa bertanggung jawab karena ada orang lain. Kedua, ada faktor ambiguitas, situasi di mana semakin banyak orang, maka situasi darurat akan semakin kabur. Kemudian ada kondisi lingkungan. Nah, kondisi lingkungan ini biasanya cuaca. Misalnya lagi hujan terus ada orang yang perlu pertolongan, tetapi orang yang mau menolong atau melakukan pertolongan ini pasti memikirkannya terlebih dahulu. Kalau saya menolong, saya kehujanan, seperti itu. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, yang terakhir ada tekanan waktu. Ketika seseorang sedang sibuk, pasti akan memikirkan atau mempertimbangkan keuntungan atau kerugian yang akan terjadi, tidak hanya yang sibuk saja, tetapi yang sedang punya waktu luang pun pasti memikirkan hal tersebut. Nah, tadi penjelasan itu dari faktor penentu ya, Kak. Yang dua, selanjutnya faktor dalam penolong bagi juga beberapa hal. Yang pertama, ada faktor kepribadian penolong. Jika seseorang yang memiliki kebutuhan untuk diterima secara sosial, maka akan cenderung seseorang itu akan menolong orang lain. Selanjutnya ada suasana hati si penolong. Jika si penolong ini merasa emosi positif, maka akan menumbuhkan perasaan yang bisa membuat aksi untuk tolong-menolong itu kepada orang lain. Sebaliknya, jika seseorang merasakan emosi negatif, maka ada penurunan untuk melakukan penolongan pada orang lain. Kemudian ada rasa bersalah, di mana ketika seseorang merasa bersalah, maka akan timbul keinginan untuk mengurangi rasa bersalah tersebut dengan cara menolong orang yang dirugikan itu. Kemudian ada rasa bersalah, di mana ketika seseorang merasa bersalah, maka akan timbul keinginan untuk mengurai rasa bersalah tersebut dengan cara menolong orang yang dirugikan itu. Dan yang terakhir, ada personal distress, dan rasa empati merupakan sebuah reaksi seseorang terhadap penderita orang lain dengan ditandai munculnya rasa cemas. Yang ketiga, yang faktor terakhir ada faktor orang yang membutuhkan pertolongannya. Nah, teman-teman, aku mau nanya nih ke Kak Abi deh. Kak Abi kira-kira tahu nggak gimana faktor-faktor orang yang membutuhkan pertolongan? Aduh, kok jadi balik lagi nih ke aku yang kena. Oke lah, aku bakal menjelaskan ya. Oke, yang ketiga itu ada faktor orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, di sini tuh ada 3 poin, terbagi lagi menjadi 2. Pertama itu ada menolong orang yang disukai. Maksudnya itu seseorang yang memiliki perasaan suka terhadap orang lain akan dipengaruhi beberapa faktor, seperti daya tarik fisik dan adanya kesamaan antara hidup. Oh, berarti contohnya kayak lagi pacaran nih. Terus pacaran itu lagi butuh pertolongan.
Em, terus kita semangat banget untuk nolongi pacar kita gitu, gak sih? Nah, Gitu ya, gak sih, Kak? betul sih. Jangan-jangan pernah pengalaman ya. Bisa aja sih kakak ini. Ah, Lanjut, Kak. Nah, selanjutnya menolong orang yang pantas ditolong. Maksudnya itu individu cenderung melakukan tindakan menolong apabila individu tersebut yakin bahwa penyebab timbulnya masalah berada di luar kendali orang tersebut. Wah, penjelasan Kak Abi sangat jelas, padat, tapi dapat dipahami ya teman-teman. Nah, Oke, itu dia pengertian perilaku prososial beserta aspek dan faktor yang akan kita bahas dalam kasus ini ya teman-teman. Jadi pembicaraan kita kali ini akan membahas kasus mengenai perilaku prososial yang terjadi pada saat gempa bumi di Cianjur. Nah, teman-teman pada tahu nggak tentang beritanya? Tahu, Kak. Tahu dong, Kak. Nah, oke, itu dia pengertian perilaku prososial beserta aspek dan faktor yang akan kita bahas dalam kasus ini ya teman-teman. Jadi pembicaraan kita kali ini akan membahas kasus mengenai perilaku prososial yang terjadi pada saat gempa bumi di Cianjur. Nah, teman-teman pada tahu kan tentang beritanya? Tahu dong. Tahu, Kak. Yang tentang masyarakat pada datang untuk berfoto itu ya, Kak? Ya, betul sekali. Saudara Andre bisa menjelaskan atau menceritakan tentang kasus tersebut? Baik, saya akan menjelaskan tentang kasus prososial tersebut. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, yang porak-poranda pasca gempa bumi, yang bukan hanya mengundang relawan saja yang datang ke lokasi bencana, tapi banyak juga masyarakat lain. Ya mungkin hanya lewat saja dari lokasi kejadian dan melihat kondisi mereka yang terkena gempa. Tapi para masyarakat yang datang melihat atau berkunjung ke lokasi gempa itu bukan malah membantu para terkena bencana. Mereka malah berselfie di area lokasi gempa tersebut. Nah, para pengungsi yang melihat itu pun geram. Akhirnya mereka membuat sebuah papan pengumuman yang bertulis ini bukan wisata bencana. Begitu teman-teman. Nah, dan parahnya lagi tuh ada juga yang hanya memotret jenazah yang belum dikuburkan tanpa mau membantu para relawan. Kasusnya lumayan parah ya. Apalagi mereka melakukannya di daerah bencana gitu, malah selfie-selfie. Iya sih, mereka kelihatan nggak ada empatinya gitu sama korban bencananya. Menurut Anas nih, ada nggak sih perilaku prososial yang berhubungan sama kasus yang kita bahas sekarang ini? Ada nih, Kak. Menurut aku ya, aspek yang cocok sama kasus kita itu namanya public prosocial behavior. Jadi, aspek ini merupakan perilaku menolong orang lain yang dilakukan di depan orang-orang dengan suatu tujuan untuk memperoleh pengakuan dan rasa hormat dari orang lain, Kak. Jadi menurut aku nih, aspek ini cocok dan berhubungan sama kasus ini. Karena bisa kita lihat nih mereka yang datang kayak kebanyakan selfie doang. Bisa jadi mereka sengaja gitu Kak selfie buat diupload ke medsos biar banyak orang-orang yang lihat bahwa mereka ada di lokasi bencana itu buat ngasih bantuan. Yang akhirnya mereka kayak dapat pujian gitu dan pengakuan dari orang lain gitu Kak. Bener sih Kak yang diomongin sama Enes. Soalnya zaman sekarang kan ada apa-apa tuh udah asik masuk, soalnya medsos kadang-kadang orang sampai lupa buat nolong gara-gara sibuk selfie dan upload sosmed. Iya, betul banget. Saking banyaknya nih warga yang berbondong-bondong hanya untuk selfie doang itu
membuat program-program dan kegiatan penanganan pengungsi, pendistribusian logistik jadi terhambat. Iya sih, yang kalian bilang semuanya benar. Banyak hal yang dirugikan dalam masalah ini, seperti kurangnya empati antara sesama manusia, kurangnya menghargai, dan matinya rasa kemanusiaan. Nah, kakak ingin bertanya nih, apakah kalian pernah mengalami kejadian tentang perilaku prososial yang terjadi di sekeliling kalian gitu? Ada yang pernah mengalami? Nah, Saudara Andre, mana tahu ada yang dia pernah mengalami gitu, atau Agnes, atau Intan? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya? Kalau kakak sih pernah ya. Baru-baru ini sih kejadiannya itu tentang kecelakaan. Jadi banyak banyak nih orang yang mengkerumuni kecelakaan itu kan. Tapi itu gak ada tuh niatnya satu orang pun gak ada tuh niatnya untuk menolong. Kalau ini sih sebenarnya disebut dengan bystander effect. Bystander effect ini fenomena dalam psikologi sosial ketika seseorang membutuhkan pertolongan, tapi orang sekitarnya tidak ada yang membantu. Hal ini pun dikarenakan orang-orang tersebut beranggapan bahwa akan ada orang lain yang menolong mereka. Jadi mereka itu, yaudahlah, mungkin nanti adanya orang lain. Jadi orang tuh langsung pergi aja tanpa mempedulikannya. Padahal kan harusnya kita sih ya yang menolong kan. Menurut kalian gimana? Juga lumayan banyak sih Kak lihat kasus seperti itu ya. Kita lihat misalnya kalau setiap ada kasus-kasus atau kecelakaan begitu, kita kayak malahan pertama orang-orang yang melakukan itu kayak foto-foto dulu, upload ke sosmed, baru membantu atau menelepon kayak eh, tempat-tempat yang untuk misalnya kayak nelpon ambulans atau polisi gitu Kak. Iya sih. Sekarang kayaknya makin makin meningkatnya zaman ini ya. Makin sedikit ya empati orang ya kayaknya. Aduh, rasa kasihannya itu berkurang makin lama. Apalagi kebanyakan anak-anak sekarang kan kayak, udah masa bodoh. Orang kita nggak kenal juga tuh sama siapa tuh. Mungkin juga ada faktor lain sih. Kayak mereka itu takut. Nanti terikut dalam masalah kecelakaan ini gitu kan. Mungkin mereka pun nggak mau bantu gini lah. Kayak nanti orang ini yang dibawa-bawa ke polisi. Padahal orang ini cuma membantu, tapi bisa jadi tersangka gitu kan, ngerti kan? Iya sih Kak, kita harus positive thinking juga. Hmm. Karena kan kadang orang niatnya ngebantu malah dia jadi tersangka atau jadi terlibat dalam masalah itu gitu. Jadi mungkin mereka lebih berhati-hati atau gimana gitu. Betul sih. Ada lagi yang mau menceritakan pengalamannya? Nggak ada, Kak. Ada ya. Oke lah kalau gitu kita tutup lah. Oke teman-teman, sekian bincang-bincang kita kali ini di podcast kita yang tentang perilaku prososial. Semoga podcast kali ini bisa menjadi apa ya? Uh, menambah kita mendapatkan ilmu dan supaya kita itu lebih memiliki empati ya. Semoga sih. Semoga semuanya bisa kita lakukan di kehidupan kita masing-masing. Oke, sekian
dari podcast hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Proses yang pernah aku lakukan itu, jadi aku ngebantui seorang nenek-nenek. Nah, ceritanya ini beberapa bulan yang lalu, waktu aku mau balik ke Medan dari Siantar. Nah, jadi aku tuh kan ke loket bus, beli tiket untuk naik bus. Nah, setelah aku mesen tiket, aku nyari tempat duduk. Kebetulan juga lagi rame di loket. Nah, yang kosong itu ada tempat duduk untuk nunggu bus di sebelah nenek tersebut kan. Nah, jadi aku ke situ, aku ngeliat nenek itu terus tersenyum, dan nenek itu juga ngajakin aku ngobrol. Nah, dia cerita-cerita nih, beberapa menit kemudian bus datang. Nah, kebetulan nenek itu sendiri, nggak ada cucu atau anaknya yang ngedampingi dia mau ke Medan juga tujuannya. Nah, ya udah, jadi nenek itu aku lihat juga kesulitan gitu kan, barangnya banyak, dan memang yang di sekitar loket itu nggak ada yang peduli gitu kan, nggak ada yang mau nolongi ya. Palingan si kernet bus tersebut lah, tapi kan dia lagi sibuk naiki barang juga kan. Sedangkan nenek ini dia emang udah tua banget gitu kan, udah pakai tongkat juga, jalannya susah. Jadi ya udah, aku karena kasihan juga kan, dia kesusahan bawa barangnya, mau jalannya susah. Jadi ya udah, aku karena kasihan juga kan, dia kesusahan bawa barangnya, mau naik ke bus, aku bantu juga naik ke bus. Nah, dia juga cerita kalau dia itu dari kampungnya mau ke Medan ngejenguk anak-anaknya itu sendiri, nggak ada yang nemani dia. Ya udah, jadi aku bantuin nenek itu dari loket dia naik bus sampai ke Medan, dia mau turun. Jadi setelah busnya sampai di Medan itu, aku bantu dia lagi kan untuk turun, terus bantu bawa barang dia juga. Dan memang dia juga sulit juga sih mau jalan gitu kan, udah susah, namanya juga udah tuanya itu memang udah tua banget gitu kan. Dan emang anak dan cucunya dia ini emang lagi sibuk juga kan, gak ada yang mau nemani dia. Dan emang pun dia di kampungnya memang tinggal sendiri sih katanya, gak ada yang mau nemani, mau ke Medan gitu. Ya udah, jadi aku bantulah dari loket sampai turun ke bus di terminal. Aku tunggu juga sampai anaknya tuh datang. Kasihan juga kan, siapa tahu dia masih butuh sesuatu, nggak ada yang mau dimintai tolong. Ya udah, jadi aku tungguin sampai anaknya datang. Nah, dan setelah anaknya datangnya jemput, aku baru pergi. Nah, warga Cianjur kini tengah berjuang pasca dilanda gempa dengan magnitudo 5,6. Akibat gempa tersebut, ratusan korban jiwa kehilangan nyawa dan ribuan rumah rusak. Warga yang selamat kini tengah berada di pengungsian. Berbagai bantuan pun disalurkan untuk korban gempa Cianjur. Namun beberapa korban gempa Cianjur mendapat kritikan yang karena melakukan hal yang tak semestinya. Mulai dari penghadangan bantuan hingga mencopot atribut gereja. Beberapa korban Cianjur melakukan penghadang ke mobil yang membawa bantuan. Mereka tak memberikan mobil tersebut menyalurkan bantuan. Polisi pun turun tangan terkait masalah tersebut. 3 orang diterapkan sebagai pelaku dan telah meminta maaf. Setelah masalah tersebut, ada lagi kasus serupa di tempat berbeda. Polisi menahan 5 orang tersangka dan berujung permintaan maaf. Beberapa waktu yang lalu yang viral, sebuah video yang memperlihatkan warga korban Cianjur mencopot label bantuan. Label tersebut merupakan salah satu milik gereja. Peristiwa ini terjadi di posko pengungsian Manggunkerta, Sarampat, dan beberapa titik lain. Sontak aksi tersebut mendapat kritikan dari berbagai pihak.
Disebutkan bahwa korban penerima bukan menolak bantuan tersebut, melainkan hanya mencabut atribut. Memperlihatkan warga korban Cianjur mencabut label bantuan. Label tersebut merupakan salah satu milik gereja. Peristiwa ini terjadi di posko pengungsian Manggunkerta, Sarampat, dan beberapa titik lain. Sontak aksi tersebut mendapat kritikan dari berbagai pihak. Disebutkan bahwa korban penerima bukan menolak bantuan tersebut, melainkan hanya mencabut atribut pada tenda. Warga menyebut melakukan hal tersebut agar netral. Video kontroversial terkait korban Cianjur pun viral. Dalam video tersebut tampak mempertanyakan nasib korban Cianjur karena kebanyakan makan mie instan. Diketahui korban gempa kebanyakan mendapatkan bantuan mie instan dan bukan nasi. Yang mereka meminta hanya nasi dan bukan mie instan. Karena gempa ini untuk bantuan gempa ini untuk jangka panjang. Karena mereka tidak tahu harus tinggal di mana, dan mereka mengoyak seluruh logo salib yang ada di tenda tersebut, dan mereka meminta tenda yang tidak dari gereja, dan mereka mengusir para bantuan dari gereja-gereja tersebut.